udah buka Pak Ginting? Udah bisa tapi jaga jarak lah katanya. Oh terima kasih Pak Silih, Tuhan berkati, saya udah bilang. Jadi memang inilah waktunya. Nggak perlu juga kadang-kadang kita harus memaksakan, tapi kalau waktunya mereka juga yang mengatur dan mereka yang memilih, pasti yang terbaik lah. Saya kira selama ini pun kita terus merenungkan, inilah menjadi bagian renungan kita hari ini berbicara tentang bagaimana kehidupan kita selama kita hidup di dunia ini. Dan bagaimana hubungan relasi kita. Jadi berbicara tentang gereja sering sekali orang berbicara tentang organisasinya. Sebenarnya gereja adalah setiap orang yang percaya dengan iman kepada Tuhan Yesus. Itulah gereja, bait Allah. Setiap orang yang percaya dengan iman kepada Tuhan Yesus, maka dia dikatakan bait Allah. Jadi ini penting sekali supaya kita terus membina hubungan kita. Ibadah itu berbicara tentang pribadi, kelompok, dan jumlah banyak orang, itu berbicara tentang ibadah. Barang siapa menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, dia menyembah dalam roh, dan ini berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Tetapi ada kalanya kita bersama-sama, tetapi ada kalanya hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan. Ini menentukan iman percaya kita. Ada kalanya banyak orang ikut-ikutan, tetapi bagaimana ibadah secara pribadi dengan Tuhan, renungannya, ibadahnya. Ini penting sekali. Supaya kita terus melihat diri kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita membaca bagian firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini, yang saya ambil dalam Lukas pasal 15. Lukas pasal 15 ayat 1 sampai dengan 32. Ini banyak lebar, luas. Lukas pasal 15 ayat 1 sampai dengan 32. Ini berbicara tentang domba yang hilang. Perumpamaan tentang dirham yang hilang dan perumpamaan tentang anak yang hilang. Lukas pasal 15 sudah kita lihat. Ini menjadi renungan kita. Lukas pasal 15 ayat 1 sampai dengan 32. Saya akan membacakan ayat yang pertama supaya kita belajar bersama-sama bagian firman Tuhan ini. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabatnya dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki.
Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagian itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berpoya-poya. Lalu ia pergi bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Tetapi anak yang sulung berada di ladang dan ketika ia pulang dan dekat di rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi padaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Saya kira selama ini saya menyampaikan firman Tuhan inilah yang paling banyak yang saya sampaikan bagian khotbah ini. Saudara-saudara, kita perhatikan ayat 1 dan 2. Dan dijelaskan bahwa Yesus disungut-sunguti oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Disungut-sunguti oleh ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Mengapa? Mengapa disungut-sunguti? Karena dia menerima dan makan bersama dengan orang-orang berdosa. Di dalam ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa Yesus disungut-sunguti oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Karena ia menerima dan makan bersama dengan orang berdosa dan pemungut cukai. Ini berbeda dengan konsep pemahaman orang-orang ahli Taurat, orang Yahudi, orang Farisi. Yesus menerima orang berdosa, pemungut cukai. Sering sekali tanpa disadari kita membeda-bedakan, membuat kelas-kelas dengan orang lain. Tetapi Yesus tidak pernah membuat kelas. Itu dikatakannya, karena ia menerima dan makan bersama dengan orang berdosa dan pemungut cukai. Yesus berada di pihak masyarakat yang rendah, dianggap oleh tokoh-tokoh agama elit sebagai orang yang berdosa. Jadi konteksnya di sini, bagian ini berbicara, kalau kita perhatikan pasal ini tadi semua berbicara tentang Yesus sedang disoroti, diamati oleh ahli Taurat, orang Farisi
diamati. Rupanya kita sebagai hamba Tuhan juga sadar atau tidak sadar, kita diamati juga. Saya diamati orang juga di kampung sana, diamati, diperhatikan orang. Apa tindak tanduk apa yang saya lakukan, diamati orang. Ini juga terjadi. Ahli Taurat mengamati, memperhatikan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi konteksnya di sini sedang dalam sorotan orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Yesus sedang diamati, disoroti oleh tokoh-tokoh elit-elit agama. Ini berbicara tentang disoroti. Kalau kita perhatikan ayat 1 dan 2. Para pemungut cukai dan orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Orang berdosa. Maka bersungut-sungutlah orang Farisi dan ahli Taurat. Katanya ia menerima orang berdosa dan makan bersama dengan mereka. Makan bersama. Berbeda dengan konsep pemahaman orang Farisi dan ahli Taurat. Itu sebabnya ia perlu mengubah. Itu sebabnya Tuhan Yesus perlu mengubah cara pola pikir orang Farisi dan ahli Taurat. Agar mereka mengetahui siapa dia dan untuk apa dia datang. Siapa dia dan untuk siapa dia datang. Ini berbeda sekali. Saya kata, sebab itu ia perlu mengubah cara pola pikir mereka. Pola pikir orang Farisi, ahli Taurat. Agar mereka mengetahui siapa dia dan untuk apa dia datang. Ia mengajar mereka lewat perumpamaan-perumpamaan. Inilah tujuan perumpamaan ini. Inilah tujuan. Ini yang pertama berbicara tentang domba yang hilang. Dalam seluruh pasal ini terdapat 3 perumpamaan. Dalam seluruh pasal ini 3 perumpamaan. Domba, dirham, anak yang hilang. Akan tetapi ketiganya menunjukkan kesimpulan yang sama. Ketiganya menunjukkan kesimpulan yang sama. Terdapat kesamaan ide. Perhatikan, terdapat kesamaan ide. Ketiga perumpamaan terdapat kesamaan ide. Yang ditekankan Yesus lewat perumpamaan itu. Perhatikan poin pertama. Yang pertama adalah perumpamaan pertama adalah mengenai domba yang hilang. Dicari, lalu ditemukan. Dicari, ditemukan. Inilah tindakan, inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Itu yang pertama adalah mengenai domba yang hilang, dicari, ditemukan. Oleh sebab itu ada sukacita. Ayat 3-6, ada sukacita. Ketika domba yang hilang itu ditemukan, ada sukacita. Sukacita dalam diri orang yang menemukan. Itu jadi ayat 3-6. Penegasan Yesus tentang maknanya dikatakannya sebagai berikut. Aku berkata kepadamu, perhatikan ayat 7. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga. Karena satu orang berdosa bertobat. Ada sukacita. Jadi inilah, kalau kita sudah sungguh-sungguh percaya dan menerima Tuhan Yesus. Maka kita juga rindu melayani orang lain supaya orang berdosa itu bertemu secara pribadi. Kita menjadi jembatan bagi orang itu. Kita menjadi jembatan antara orang berdosa itu supaya mereka boleh bertemu dengan Tuhan Yesus. Ini poin pertama berbicara tentang domba yang hilang. Yang kedua adalah mengenai dirham yang hilang. Perhatikan. Mengenai dirham yang hilang, dicari, ditemukan, dicari, ditemukan. Perhatikan, perempuan ini mencari dirham yang hilang. Ini juga bagian kedua, dicari. Tindakan aktif, dia bertindak mencari dirham yang hilang. Dan ditemukan, akhirnya ada sukacita, ayat 8 sampai dengan 9, ada sukacita. Kemudian Yesus memberi kesimpulan tentang maknanya, aku berkata kepadamu, demikian juga ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa bertobat. Ayat 10. Sukacita, berbicara tentang sukacita, melayani, menemukan, mencari dirham yang hilang. Tadi domba yang hilang. Ada sukacita, dikatakan ayat 10. Aku berkata kepadamu, demikian juga ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa bertobat, yang bertobat. Maka kita perlu terus memberitakan tentang pengampunan dosa dalam nama Tuhan Yesus. Yang ketiga, perumpamaan ketiga adalah mengenai anak yang hilang. Ia pergi dan menghabiskan harta ayahnya, menyesal kembali dan diterima oleh bapaknya dengan pesta meriah. Ada sukacita. Ada sukacita. Perhatikan juga ini, sama idenya. Tadi saya katakan
Terdapat kesamaan ide yang ditekankan Yesus lewat perumpamaan ini. Ide yang sama. Terdapat kesamaan ide yang ditekankan Yesus lewat perumpamaan ini yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus. Yang ketiga adalah mengenai anak yang hilang. Ia pergi menghabiskan harta ayahnya, menyesal, kembali dan diterima oleh bapaknya dengan pesta meriah. Ada sukacita. Dalam ayat 24 dan 32 dijelaskan oleh si ayah bahwa anaknya itu telah hilang. Tetapi didapati kembali. Ia mati tetapi hidup kembali. Sebab itu mereka patut bersukacita dan mengadakan pesta yang besar. Ayat 11 sampai 24. Ini luar biasa. Pesta. Malaikat-malaikat di sorga bersorak-sorak berpesta ketika orang berdosa bertobat. Satu orang pun. Alkitab mengatakan ada sukacita di sorga. Yesus bukan memanggil orang benar. Dia memanggil orang berdosa. Karena enggak ada yang benar. Secara Alkitab enggak ada yang benar. Saudara dan saya orang berdosa. Hanya Tuhan Yesus yang benar. Dia mati untuk orang tidak benar. Yesus mati untuk orang yang tidak benar. Dia yang benar mati untuk orang tidak benar. Jadi ini penting sekali. Saya dibenarkan karena kebenaran Kristus. Allah Bapa membenarkan saya karena kebenaran Kristus di kayu salib. Karya Kristus 2020 tahun yang lalu. Ini karya Tuhan. Tidak sedikit pun ada andil saya untuk menyelamatkan saya. Tidak sedikit pun ada andil saya untuk membenarkan diri saya. Saya dibenarkan karena iman percaya kepada Tuhan Yesus. Ini karya Kristus. Bukan karya saya. Bagian saya percaya dengan iman. Iman itu pun diberikan oleh Tuhan kepada kita. Iman itu pun anugerah yang dikaruniakan Tuhan kepada Anda ketika Anda mengambil keputusan untuk percaya dan menerima Tuhan Yesus. Itu maka dari awal dalam kekristenan, keselamatan kita dari awal melulu anugerah Allah, rahmat Allah. Dari awal sampai akhirnya melulu adalah tindakan karya Allah bagi saudara yang walaupun Anda punya free will kehendak bebas, tapi free will itu pun Allah yang menggerakkan Anda. Amin. Free will kehendak bebas itu pun Allah yang bertindak sehingga Anda mengambil keputusan untuk menerima Tuhan Yesus. Ini luar biasa. Inilah yang dikatakan oleh Calvin, teologia predestinasi, pemilihan Allah sebelum dunia dijadikan. Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan sesuai dengan Efesus. Tindakan Allah, Allah yang berdolat untuk memilih saudara dan saya. Itu yang ketiga tadi dijelaskan dalam ayat 11 sampai 2. Sebab itu mereka patut bersukacita dan mengadakan pesta besar. Akan tetapi dijelaskan bahwa anak sulung itu protes. Perhatikan, anak sulung protes. Anak sulung itu protes. Ia marah kepada bapaknya dan benci melihat adiknya yang datang itu. Ia tidak mau memasuki pesta itu. Apalagi melihat adiknya yang sudah kembali itu. Bapaknya harus membujuknya. Perhatikan ayat 25 sampai 32. Bapaknya membujuknya. Ada rupanya enggak senang. Anak yang sulung tidak senang adiknya pulang kembali ke rumah. Enggak senang. Nah, akan tetapi dijelaskan bahwa anak sulung itu protes. Ia marah kepada bapaknya dan benci melihat adiknya yang datang itu. Ia tidak mau memasuki pesta itu, apalagi melihat adiknya yang sudah kembali itu. Bapaknya harus membujuknya. Itu dikatakan dalam ayat 25 sampai 32. Ada juga orang-orang tidak senang melihat orang bertobat percaya kepada Tuhan Yesus. Ada juga. Kalau orang itu berubah bertobat dan sungguh-sungguh, ada nggak senang? Ada juga nggak senang. Karena nggak ada teman mereka lagi untuk misalnya kemarin aku digoda juga. Rupanya baru aku tahu ada tempat keluarga. Istilah nabu itu kan namanya ngasap. Ngasap itu kan pakai asap dia, nirup dia kan. Pak Ginting suka ngasap katanya. Ngasap apa? Aku bilang kan nggak tahu kan. Rupanya ngasap itu nabu. Pekerjaan setan itu aku bilang. Bejat juga kamu ini, kau pengaruh juga saya bilang. Dia ngasap gini, rupanya pas aku nampak dia ngasap itu dibikinnya botol aqua, ditaruh pipet, dibikinnya bubuk-bubuknya supaya asapnya itu dipenuhi. Betul-betul bejat mereka, nyabu mereka. Wah, pekerjaan setan saja kau ini. Pas keluarga kita juga. Wah, iblis juga kau bilang. Rupanya dia
pakainya pipet itu, dimasukkannya botol aku, dimasukkannya air, diisapnya itu. Jadi dibuatnya ruang-ruangannya supaya asapnya itu tidak kemana-mana, dihirupnya. Pak Ginting mau nggak? Bahaya juga ini kupikir. Ini iblis juga ini kupikir. Nyala iblis dalam hatiku. Wah, gawat juga ini. Digoda. Ini pendeta juga digoda supaya ngasap. Enak ini Pak Ginting. Lebih enak daripada tua katanya. Karena saya suka juga minum tua kan. Lebih bagus ini daripada tua katanya. Ini langsung play katanya. Ini sudah kacau ini kupikir. Jadi memang ini inilah tantangan godaan-godaan. Bukan hanya orang lain, kita juga digoda. Enak ini Pak Ginting ngasap ini katanya. Rupanya ngasap itu dibikinnya tempatnya supaya asap itu tidak keluar kemana-mana. Disirupnya. Sampai begini, luar biasa mereka ini bejatnya saya. Ada paket-paket yang 50.000, ada yang 100.000, kecil. Wah, rupanya aku sudah teliti. Begini rupanya tabiat mereka ini semua kupikir. Keluarga juga ini. Keluarga. Jadi itulah kehadiran kita. Dan saya katakan, saya bilang agak kasar kemarin sama dia sampai dia terdiam. Agak kasar saya bilang. Kau bejat kau semua kau yang ikut-ikut itu. Babi ku bilang sama dia, diam dia, babinya kau ku bilang. Saya langsung spontan aja. Saya bilang langsung begitu, diam aja dia. Wah, kau pancing juga saya untuk ngasap, ku bilang. Wah, kau ini luar biasa juga kau ini, ku bilang. Jadi itulah, maka sering sekali Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan orang berdosa, bagaimanapun bejatnya. Dan saya katakan bagaimanapun, biasanya orang yang sudah merokok itu, dia tidak sayang sama siapapun, sama dirinya pun dia tidak sayang. Apalagi sama istrinya, nggak mungkin, nggak mungkin. Sama dirinya pun dia tidak sayang. Nggak mungkin. Itu maka rata-rata orang yang narkoba hancur semua. Rata-rata. Semua hancur. Saya banyak nampak itu teman-teman di Namotrasi. Hancur semua. Ada yang bidan, ada yang dokter. Habis semua harta. Kuras semua. Dan ada yang bilang, ada teman saya Marga Sembiring juga, dia dokter istrinya. Anak ini kalau lama-lama nanti nabu, jangan-jangan istrinya juga ditampung orang ini, kata orang juga. Orang istrinya dokter. Habis. Mobil ada Fortuner digadekan. Kalau diesel digadekan. Jadi saya kemarin mau dekat dia begini dan saya katakan, apakah kalian sudah menjadi ketergantungan itu, saya bilang. Saya katakan, saya ingat apa yang dikatakan Dipa, bahwa kalau Tuhan berbicara kepada bagaimanapun orang bejatnya berdosanya, yang tidak sadar itu pun menjadi sadar. Amin. Yang tidak sadar itu pun menjadi sadar. Kalau Tuhan berbicara kepada orang berdosa, kalaupun dia gila, kalau Tuhan berbicara, dia tidak gila lagi. Enggak sadar pun dia, kalau Tuhan berbicara kepada dia, dia langsung sadar dia. Kalau memang Tuhan berbicara kepada dia. Itu saya ingat apa yang dikatakan Dipa tentang apa masalah narkotika yang dikatakan Ketua Senode. Kalau Tuhan berbicara kepada orang berdosa bagaimanapun bejatnya dia berdosanya. Kalau dia pun tidak sadar, kalau Tuhan berbicara dia pasti sadar. Dan saya katakan memang dia agak terganggu dia kemarin dan memang saya agak keras sedikit. Dan saya langsung to the point sajalah. Karena orang-orang begitu perlu juga to the point. Jangan lagi bahasa-bahasa kiasan. Ini penting. Kehadiran kita harus membawa dampak. Inilah. Kita tidak membuat gap. Saya membina hubungan dengan mereka. Tetapi bukan berarti saya setuju dengan mereka. Amin. Saya membina hubungan dengan mereka. Tetapi bukan saya setuju dengan tindakan kelakuan mereka. Yesus datang ke dunia orang berdosa. Dan dia tidak ikut-ikutan berdosa. Kita harus bergaul dengan semua orang lain. Supaya lewat kehadiran kita, kita boleh bersaksi. Kita boleh memberitakan pengampunan, pertobatan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan dia bilang memang kemarin, Pak Ginting kan, kamu kan suka minum tua katanya. Saya minum tua juga, segelas 2 gelas. Gula saya sudah normal, ini lebih bagus daripada tua katanya. Langsung pelai katanya. Langsung cantik katanya. Langsung menggoda. Ini saya bilang memang kalian ini sudah terlalu apa. Pantaslah istrimu marah-marah gitu kok. Habis kau bikin semua gajimu itu, aku bilang. Dia PNS ini. Sama-sama istrinya dokter. Dan banyak cerita-cerita di situ. Bakal gawat juga itu kata. Kacau. Jadi saya sudah berbicara berulang-ulang kali. Tapi mungkin belum waktunya. Tetapi firman Tuhan itu harus diberitakan bagi mereka. Yesus datang untuk orang berdosa. Bukan untuk orang benar. Lewat ketiga perumpamaan itu, Yesus menegaskan satu pokok ide. Perhatikan.
Lewat ketiga perumpamaan itu Yesus menegaskan satu pokok ide yang sangat penting, yaitu pertobatan. Yaitu pertobatan. Saya ulang sekali lagi, lewat ketiga perumpamaan tadi, domba yang hilang, dirham yang hilang, anak yang hilang, Yesus menegaskan satu pokok ide yang sangat penting, yaitu pertobatan. Pertobatan orang berdosa. Yesus datang untuk orang berdosa. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib. Tapi orang sakitlah yang memerlukan tabib. Itu. Di dalam ketiga perumpamaan itu terdapat kesamaan pemikiran, yaitu yang hilang dicari, ditemukan, maka ada sukacita. Inilah kerinduan kita, kita harus berdoa lingkungan kita ini. Lingkungan kami di sana pun amat bejat sekali. Narkoba lah, macam-macam, ganti-ganti perempuan. Maling, apa yang ada di ladang pohon pisang pun habis semua. Pisang-pisang semua, karena akibat narkoba. Apa yang bisa diolah supaya bisa 1G, 2G. Apa saja orang narkoba mengolah. Jadi itulah peran kita sebagai orang percaya supaya mendoakan, mendekati mereka. Tapi kita jangan sempat seperti apa yang dikatakan Pak Ginting, pakailah ngasap sekali. Jangan tergoda itu. Jangan tergoda. Dipancing juga kita supaya jangan ngasap. Bagi mereka yang suka ngasap. Enggak terpancing saya. Nah, ini. Kesamaan ide yang sama dijelaskan sukacita. Yesus 2 kali menegaskan, perhatikan, bahwa ia bersukacita melihat pertobatan seorang berdosa. Yesus bersukacita melihat pertobatan orang berdosa. Untuk itulah ia datang mencari orang berdosa. Kalau kita sudah diselamatkan, kalau kita dosa kita sudah diampuni, maka kita pun suka mencari orang supaya orang itu bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus dengan iman. Inilah yang menjadi apaan kita, berdosa. Untuk itulah ia datang mencari orang berdosa. Ia tabib bagi manusia berdosa. Oleh karena itu ia berada di tengah-tengah orang berdosa. Kita juga di tengah-tengah lingkungan yang berdosa. Kehadiran saudara harus membawa dampak. Berarti di tengah-tengah tanda baik dan demonstrasi. Demonstrasi sana pun bejat semua. Ampun aku semua. Macam-macam. Beras-beras yang apa di kemarin COVID pun dikorupsikan semua. Main semua, main jurus-jurus bango itu semua. Main semua. Ia tabib bagi manusia berdosa dan oleh karena itu ia berada di tengah-tengah orang berdosa. Perhatikan, mari kita baca Lukas pasal 5 ayat 24. Lukas pasal 5 ayat 24. Dan nanti tolong Lukas pasal 5 ayat 24. Saya akan bacakan. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak manusia berkuasa untuk mengampuni dosa. Berkatalah ya kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Inilah menjadi tekanan Tuhan Yesus. Ia berada di tengah-tengah orang berdosa. Ia datang untuk memberikan pengampunan bagi orang berdosa. Inilah jawaban Yesus atas sungutan orang Farisi. Ini jawaban. Itu dikatakan dalam ayat Lukas pasal 4 24 tadi. Coba ayat 31 sampai 32. Lukas pasal 5 tadi juga. 31 dan 2. Saya akan bacakan. Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Inilah Yesus datang memanggil orang berdosa supaya mereka bertobat, bukan orang benar. Karena secara Alkitab tidak ada yang benar. Semua berdosa, baik dalam kandungan pun sudah berdosa. Hanya Yesus yang tidak berdosa, yang tidak pernah melakukan dosa. Inilah jawaban Yesus atas sungut-sungutan orang Farisi. Dari perumpamaan ini terdapat pergeseran objek. Perhatikan, dari perumpamaan itu terdapat pergeseran objek. Dari perumpamaan itu, Yesus mulai dari contoh binatang, domba, dan ke benda, dan akhirnya ke manusia. Yesus menggunakan domba dan kedua benda. Ini pergeseran objek. Dari perumpamaan itu terdapat pergeseran objek. Yesus mulai dari contoh binatang dan ke benda, dan akhirnya ke manusia. Yesus menunjukkan di sini bahwa ia sangat mengasihi manusia. Ia datang kepada manusia. Dengan kata lain, manusialah yang menjadi pusat perhatian Tuhan Yesus. Jadi kita pun harus menjadi pusat perhatian kita orang berdosa. Amin. Pusat perhatian kita orang berdosa supaya mereka bertemu. Kita menjadi jembatan
untuk mereka. Kita membawa kabar baik. Kita menantang mengambil keputusan bagi mereka untuk percaya dan menerima Tuhan secara pribadi. Ini jelas sekali. Pusat perhatiannya adalah manusia. Yesus juga menjelaskan bahwa orang Farisi dan ahli Taurat benci terhadap pertobatan orang berdosa itu. Lewat penegasan Yesus tentang sikap anak sulung terhadap anak bungsu yang kembali itu, Yesus menyindir sikap mereka yang tidak mau menerima kehadiran orang berdosa. Gereja ini tidak ada istilah tidak menerima orang berdosa sekali bagaimanapun keadaannya. Amin. Kuncinya gereja ini, kita rindu banyak orang berdosa datang beribadah kepada Tuhan Yesus. Karena Yesus datang untuk orang berdosa. Gereja adalah kumpulan orang berdosa yang bertobat percaya dengan iman kepada Tuhan Yesus. Tidak ada yang tidak berdosa. Gereja adalah kumpulan orang berdosa yang bertobat, yang percaya dengan iman kepada Tuhan. Itulah gereja. Kumpulan orang berdosa. Supaya kuasa Tuhan, firman Tuhan terus mengubah, memperbarui saudara dan saya. Ini menunjukkan bahwa Yesus menuduh mereka sebagai orang yang mengaku dirinya suci. Yesus menuduh. Nah ini dikatakan, ini menunjukkan bahwa Yesus menuduh mereka, orang Farisi dan ahli Taurat sebagai orang yang mengaku dirinya suci dan tak berdosa. Sebab itu mereka mengajukan protes kepada Yesus agar ia tidak menerima mereka yang berdosa itu. Yesus tidak mau. Yesus tidak mau dibujuk, dia tetap menerima orang berdosa itu. Mereka datang. Yesus juga mengajarkan di sini tentang rahmat, tentang anugerah, rahmat, kasih karunia. Ia datang untuk menunjukkan rahmat dan belas kasihan. Ini penting. Dalam pelayanan intinya kasih Kristuslah yang menguasai kita. Itu dikatakan dalam 2 Korintus pasal 5. Kasih Kristuslah yang menguasai saya. Itu inti dalam pelayanan penginjilan. Kasih Kristuslah yang menguasai saya. Kalau kita perhatikan perjanjian sampai perjanjian baru, Yesus datang karena kemurahannya, karena kasihnya. Karena kasihnya maka saudara dan saya diselamatkan. Kasih agape, bukan philia, bukan eros. Kasih agape, agapo. Ini. Yesus juga mengajarkan di sini tentang rahmat. Dia datang untuk menunjukkan rahmat yang dan belas kasihan. Sebab itu ia menerima orang berdosa yang datang pada, bahkan ia makan bersama. Ini berbeda dengan orang Farisi. Mereka jaga jarak. Ada orang secara dunia ini menjaga jarak kelasnya, levelnya. Kalau dia katakanlah level kelas menengah dia terima, level menengah ke bawah nggak mau, atau kelas-kelas kere nggak mau, dijaga jaraknya. Ini enggak, Yesus semua datang kepada dia, tidak menjaga jarak. Katakanlah pegawai negeri atau enggak inilah yang punya fortune ini, yang punya nupo enggak lah katanya, misalnya seperti saya nupo itu kan, udah suaranya pun sudah traktor juga, nggak ada kelas, nggak ada jaga jarak. Nah ini. Bahkan dia makan bersama dengan mereka. Ini berkaitan dengan tema kitab Lukas. Perhatikan, tema kitab Lukas, kita baca Lukas pasal 4, inilah tema kitab Lukas. Seluruh kitab Lukas ini temanya. Ini berkaitan dengan tema kitab Lukas, bahwa Yesus datang mencari orang berdosa. Lukas pasal 4, ayat 18 sampai 19. Inilah tema kitab Lukas. Ini tema inti sentral kitab Lukas. Mari kita baca Lukas pasal 4, ayat 18 sampai 19. Ini tema kitab Lukas. Lukas pasal 4 ayat 18 sampai 19 dikata, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Inilah tema kitab Lukas. Inilah tema, berkaitan dengan tema kitab Lukas, bahwa Yesus datang mencari orang berdosa, menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ini temanya, kitab Lukas ini temanya. Inilah tema kedatangan Yesus ke dunia ini. Berkaitan dengan itu dikatakan bahwa ia mencari orang berdosa, menyampaikan kabar baik bagi orang-orang miskin, memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi ini juga yang harus kita sampaikan kepada mereka, bahwa Tuhan mengasihi mereka kalau mereka datang kepada Tuhan. Jadi lewat perumpamaan ini Yesus menegur, mengajar, merubah pandangan orang Farisi dan ahli Taurat. Sekalipun dia menyatakan bahwa ia adalah Allah yang mengasihi orang berdosa, termasuk orang Farisi dan ahli Taurat. Kalau kita perhatikan dalam Matius, Markus, ada banyak juga ahli Taurat, orang Farisi yang bertobat, yang percaya, termasuk Nikodemus, termasuk Paulus. Dia bertemu secara pribadi dengan Tuhan, dia bertobat.
Kalau ahli Taurat dan orang Farisi yang tidak mengerti, memahami, maka mereka membuat gap, membuat jarak dengan orang-orang yang tidak, yang orang-orang berdosa, orang miskin. Itu biasanya orang-orang elit, tokoh-tokoh agamanya. Jadi lewat perumpamaan ini menegur mereka, mengubah pandangan orang Farisi ahli Taurat. Sekalipun ia menyatakan bahwa ia adalah Allah yang mengasihi orang berdosa, termasuk orang Farisi ahli Taurat. Yesus juga memperhatikan, Yesus juga memperhadapkan pilihan kepada tokoh-tokoh agama itu, agar mereka menerima rakyat biasa itu. Jika tidak, sikap mereka kekanak-kanakan masih perlu dibujuk. Ini yang sudah dilakukan Tuhan Yesus. Perhatikan tadi domba yang hilang, dirham yang hilang, anak yang hilang. Pergeseran objek, binatang, ke benda, dan ke manusia. Inti pusat perhatian Yesus adalah manusia. Jadi pelayanan itu pusatnya manusia, karena semua manusia berdosa. Penerapan, kesimpulan. Kita sangat bersyukur kepada Yesus sebab Ia telah mencari kita orang berdosa. Kita sudah dicari, kita sudah menerima Tuhan secara pribadi. Pengampunan dosa sudah terjamin bagi kita yang percaya dengan iman kepada. Kita telah diberi rahmat. Sebab kita sudah diselamatkan menjadi miliknya. Kita menjadi milik Allah, maka Allah mengendalikan, memimpin bagaimana kehendaknya, bagaimana seharusnya sesuai dengan kepemilikannya. Itu yang dijelaskan oleh. Kita patut bersyukur melihat pertobatan orang lain. Bukan hanya itu, tetapi kita juga harus menjadi jembatan pembawa orang lain kepada Yesus. Kita harus menjadi jembatan pembawa orang lain kepada Yesus. Maka perlu mungkin ada tetangga-tetangga, ada doakan. Semulur sebelum dia meninggal, dia mendoakan 4 orang. Sesudah dia meninggal beberapa tahun, dia doakan itu bertobat. Dia mendoakan 4 orang, dia bertobat sesudah dia meninggal. Maka perlu didoakan tetangga kita, tiap hari doakan. Sapalah dengan baik. Doakan dia supaya dia ada waktunya nanti. Mereka mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Dengan kata lain, kita harus berusaha agar kita dapat melihat pertobatan orang lain dengan sukacita. Kita berusaha, ada bagian kita. Kita berusaha mengunjungi, melayani mereka, supaya mereka boleh bertobat. Percaya kepada. Tidak ada sukacita yang lebih besar, kecuali melihat orang-orang yang kita layani bertobat. Tidak ada sukacita. Saya sedikit kemarin cerita, sebulan yang lalu, di lewat Tanah Karo sana. Dia tinggal di kampung, kami sama-sama dulu di Bandung. Bagaimana kalau saya tanya, Bang, kemarin kami jual cabai Bang. Ada sedikitlah ku kirim sama abang ini katanya. Bekas bimbingan dulu di Bandung, Teguh Perangin-Angin. Iyalah makasih. Kemana ku kirim Bang katanya. Ini buah pertobatan, udah lama. Dia kirim 1,5 juta. Dia di kampung sana, ada jual cabai kami Bang, mahal cabainya Bang katanya. Wah ini cara Tuhan. Pas, keuangan saya pas-pas. Keuangan saya pas-pas. Dan saya berdoa untuk perpanjangan SIM. Tuhan, saya mau perpanjang SIM. Dan saya kemarin kasih, aku yang nanti mengambil perpanjangan SIM-mu, kata Pak Abraham Itebiu. Dan dia kirim perpanjang SIM. Jadi ada saja cara Tuhan. Saya nggak pernah pikirkan anak rohani saya yang di Kuta Buluk sana, lewat Tigandra ke sana, dia mengirim 500.000. Tuhan bisa memakai siapa saja. Nggak banyak ku kirim Bang, hanya ini ku kirim aja Bang katanya. Ada jual cabai kami, mahal cabai kami Bang katanya. Dia kirim 1,5 juta, puji Tuhan. Cara Tuhan luar biasa. Ini bekas buah dari pelayanan. Taburkan saja benih, kelak Anda akan melihat pertobatan akan menuai nanti hasil dari pertobatan itu. Taburkan saja, ada waktunya. Nah, itu maka penting bagi kita untuk membuka diri bagi lingkungan sekitar kita, supaya mereka boleh, kita menjadi jembatan, supaya mereka bertobat, percaya kepada Tuhan. Tidak ada sukacita yang lebih besar lagi kecuali melihat orang-orang yang kita layani bertobat dan sungguh-sungguh menikmati hidup dalam rahmat Allah. Sebab itu kita tidak rugi menjadi penyalur berkat Allah itu. Kita harus menjadi penyalur berkat Tuhan. Amin. Berkat rohani, jasmani maupun ekonomi. Yesus juru selamat yang holistik. Yesus juru selamat yang menyeluruh. Bukan hanya juru selamat secara rohani, jasmani dan ekonomi. Dia memberi makan 5.000 orang, dia menyembuhkan. Jadi kita harus mendukung orang lain. Bila penting kita bantu. Yesus juru selamat secara holistik, menyeluruh, bukan hanya secara secara rohani. Dia hanya memberikan pengampunan dosa. Ini menjadi renungan kita dan harapan saya supaya kita menjadi saluran berkat, supaya nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa.